Jepang yang bernama Pak Rudi Hardi. Nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kemudian ya, materi ini berhubungan dengan modul 3.1 yaitu wawancara kepada kepala sekolah. Nah, sebelumnya Pak, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak atas kesempatannya di pagi hari ini kepada saya untuk mewawancara beberapa pertanyaan. Kemudian ya, saya ingin tanyakan terlebih dahulu kepada Bapak bagaimana kabarnya di pagi hari. Alhamdulillah sehat, Bu Dewi. Alhamdulillah. Nah, bisa kita mulai ya Pak pertanyaannya? Boleh. Jangan payah-payah ya pertanyaannya. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema atau bujukan moral? Ya, untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang berbasis dilema, kemudian di situ ada bujukan moral, ya biasanya kita mengidentifikasi terlebih dahulu. Soal permasalahan di sekolah ini kan banyak. Kita identifikasi apakah ini permasalahan yang terkait dengan siswa, permasalahan yang terkait dengan stakeholder, permasalahan yang terkait dengan masyarakat atau masalah-masalah lain. Nah, setelah kita identifikasi, baru kita bisa menentukan apakah suatu persoalan itu terkait dengan ketika pengambilan keputusan berdampak terhadap bujukan moral atau tidak. Sebagai contoh begini, ada persoalan-persoalan yang sering kita hadapi di sekolah. Sebagai contoh begini, misalnya ada anak tidak naik kelas, datang orang tua menyodorkan sesuatu benda atau apapun bentuknya yang bertujuan untuk menaikkan anaknya. Ini kan sebuah persoalan atau sebuah dilema yang memiliki dampak atau memiliki nuansa bujukan moral, sehingga kita sebagai pimpinan di suatu sekolah atau di suatu lembaga perlu cermat menentukan, mengidentifikasikannya supaya kita tidak terjerembab atau tidak hanyut sesuai dengan apa yang dimaui oleh orang tua siswa tadi, seperti itu. Oke, selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama besar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk mengambil sebuah keputusan, dia kita lihat dari urgensitas daripada persoalan tadi terhadap lembaga pendidikan, terhadap sekolah. Kemudian di dalam memutuskan itu, saya sering berkoordinasi dengan wakil. Kalau itu berkait dengan kesiswaan, ya tentu dengan wakil kesiswaan. Kalau itu terkait dengan kurikulum dan pengajaran, itu kita musyawarah atau bermufakat dengan wakil di bidang kurikulum atau dengan guru-guru senior. Supaya apa? Supaya apa yang menjadi keputusan sekolah atau keputusan yang saya ambil itu sudah melalui tahapan ataupun sudah melalui beberapa proses proses pengambilan keputusan tadi melalui beberapa tahap, ya, melalui beberapa tahapan supaya keputusan yang diambil tidak salah atau keputusan yang diambil itu tidak menyalahi aturan yang berlaku. Oke, baik. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, kalau untuk menentukan permasalahan, untuk mengambil keputusan di dalam penyelesaian sebuah masalah, yang pertama kita kan mengidentifikasi persoalan. Kemudian setelah kita identifikasi persoalan, kita mengajak guru senior, wakil kepala sekolah
untuk berdiskusi, memecahkan persoalan tersebut. Kemudian yang ketiga, menentukan ini permasalahannya diselesaikan seperti apa, apakah dengan cara apa permasalahan itu kita selesaikan. Tentunya melalui serangkaian pertimbangan. Dalam hal ini, pertimbangan yang sering kita ambil di sekolah adalah meminimalisir munculnya konflik baru, meminimalisir dampak dari kebijakan yang kita ambil itu agar tidak merugikan semua pihak. Itu salah satunya. Jadi contoh misal begini ya, ketika ada satu orang anak di sekolah kita ini memiliki katakanlah kelainan mental, sehingga dia harusnya mendapat pelayanan khusus di dalam proses pembelajaran. Meskipun kalau kita lihat dalam aturan yang dari Kemendikmas hari ini, siswa yang memiliki kelainan apakah mental ataupun fisik, dia juga hari ini boleh dan sekolah formal berkewajiban untuk menerima. Tetapi karena keterbatasan guru-guru kita, siswa yang berkebutuhan khusus ini kadang nggak mendapat pelayanan yang maksimal. Nah, setelah beberapa bulan misalnya atau beberapa semester siswa ini mengikuti pembelajaran di SMP ini, tetapi dia mengalami kendala dan guru juga mengalami keluhan. Ya, maka kita berembuk antara sesama dengan guru, bagaimana solusi-solusi yang mungkin kita ambil. Dan kalau memang misalnya setelah berembuk atau bermusyawarah dengan guru senior, dengan wakil kepala sekolah juga tidak dapat kesimpulan yang maksimal, maka kita akan panggil orang tua untuk sama-sama membicarakan bagaimana baiknya terhadap proses pembelajaran anaknya. Apakah orang tua akan memindahkan anaknya ke sekolah yang bisa melayani kebutuhan fisik, kebutuhan proses pembelajarannya secara maksimal, atau dia tetap di sekolah ini tetapi mungkin kurang mendapat pelayanan yang eksklusif gitu. Itu salah satu contoh. Baik, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, untuk mengatasi persoalan yang bernuansa dilema etika tadi, ya biasanya yang efektif ya kita musyawarah. Dengan musyawarah kita saling membagi permasalahan, kemudian kita akan saling memberikan kontribusi di dalam pemecahan masalah yang berbasis dilema etika, sehingga keputusan yang didapat itulah menjadi kebijakan sekolah yang bisa dipahami oleh semua pihak. Dan kita biasanya akan meminimalisir kebijakan itu, tentunya meminimalisir munculnya persoalan baru. Itu yang biasa kita lakukan. Dan tentunya untuk kebijakan yang berbau atau berbasis dilema etika ini ada banyak kasus, dan tentu perbedaan background masalahnya tentu akan menjadi tolak ukur bagi sekolah di dalam mengambil kebijakan-kebijakan. Baik Pak, lanjut ya Pak. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangan yang menjadi di dalam pengambilan kebijakan biasanya ya tidak semua pihak itu bisa menerima kebijakan yang diambil oleh pihak sekolah di dalam persoalan-persoalan yang berbasis dilema etika. Karena apa? Hal ini biasa kan, perbedaan persepsi
di kalangan guru, di kalangan masyarakat, di kalangan orang tua terhadap permasalahan yang muncul. Dan itu biasanya karena perbedaan persepsi. Nah, untuk mengatasi kondisi ini ya tentunya kita biasanya mengadakan komunikasi kepada pihak-pihak yang terdampak atas kebijakan itu. Gitu kayaknya Bu Juli. Baik Dan Pak. Bu Dwi. Baik. Lanjut ya Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Seperti apa bentuk dan prosedurnya? Kalau di problema dilema etika ini kan dia tidak terjadwal munculnya. Jadi kalau persoalan ini munculnya tidak terjadwal ya tentu kita tidak buat jadwal. Ya dia secara temporer ya biasanya pada saat-saat tertentu terkait dengan proses pembelajaran, terkait dengan di kalangan internal sekolah pun kadang-kadang juga muncul dilema etika. Sehingga ya kita mengatasinya itu atau mengambil kebijakan ya sesuai dengan kondisi atau situasi yang muncul. Kapan muncul baru kita selesaikan, dan kita tidak bisa membuat semacam SOP atau standar operasional prosedur di dalam penanganan dilema etika karena itu kasusnya kan beragam. Nah, tapi biasanya ada yang kita selesaikan secara di tempat, ada yang kadang butuh waktu untuk penyelesaian karena kita biasanya menghubungi para pihak, misalnya orang tua, komite dan lain sebagainya. Jadi begitu. Baik Pak. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya, untuk pengambilan keputusan kita memberdayakan semua potensi yang ada di sekolah. Apakah itu tata usaha, apakah itu tenaga kebersihan, guru, komite, bahkan tokoh-tokoh masyarakat di dalam pemecahan permasalahan-permasalahan itu. Sebagai contoh, di awal tahun ini, di awal tahun ajaran lalu ada satu anak yang kita terima pindahan dari salah satu sekolah swasta. Siswa ini sudah 3 tahun tidak bersekolah, tetapi begitu dia pindah ke sekolah kita, supaya siswa ini tercatat di dalam Dapodik peserta didik di SMP 2 Kuala Simpang ini, tidak bisa. Ternyata Dapodik siswa ini masih dipegang, dicatat di SMP, salah satu SMP swasta. Meskipun dia harusnya sudah duduk di kelas 3, tapi karena dia nggak DU, ini tahun ini baru dia kelas 2, dan sangat sulit kita meminta pengertian dari sekolah swasta itu karena ternyata orang tuanya masih menyisakan utang asrama. Nah, utang asrama ini menjadikan sandra siswa, menjadi Dapodik siswa disandra gitu. Sehingga perlu 2-3 kali negosiasi yang kita minta oleh Imam Desa Sriwijaya ini untuk meminta pengertian dari operator dan kepala sekolah untuk mengeluarkannya dari Dapodik mereka, termasuk juga dengan Babinsa, Babin Kantipmas Kota Polsek Kuala Simpang. Jadi ini salah satu langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan porsinya atau sesuai dengan permasalahannya. Oke Bapak, ini pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman dan mengambil keputusan dilema etika ini? Ya, pengalaman yang bisa kita dapat adalah sekolah ini dinamis. Permasalahan di sekolah itu sangat dinamis, tergantung dinamikanya apa. Akan tetapi ketika kita teguh memegang rule atau aturan
kebijakan kementerian, tentu kita tidak terseret kepada bujukan moral yang dapat menyebabkan tergerusnya nilai-nilai dasar kepemimpinan pendidikan. Karena sebagaimana kita ketahui, kepemimpinan pendidikan itu berbeda dari kepemimpinan atau manajemen umum lainnya, di mana di kepemimpinan pendidikan itu ada sejumlah nilai, etik, moral, value-value baik yang memang harus kita pertahankan. Makanya disinilah yang menjadi dasar pokok sebagai pemimpin pendidikan untuk mengambil keputusan-keputusan. Jadi tidak boleh lepas atau tidak boleh lepas dan tidak boleh tidak berdasar kepada nilai-nilai itu tadi. Atas pertanyaan dan jawaban yang telah Bapak berikan tadi, semoga apa yang telah Bapak paparkan kepada saya menjadi bekal untuk saya di kemudian hari. Ya, dan pastinya ya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Dwi Agustina Sari, CGP Angkatan 11 Kabupaten Aceh Tamiang. Saya dari SMP 2 Palasan Pak. Nah, pagi hari ini bagaimana Bapak kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, begini Pak, tujuan saya kemari kan menyangkut dengan tagihan tugas di LMS untuk mewawancara kepala sekolah. Di pagi hari ini ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan ke Bapak. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih ya Pak atas waktunya. Kemudian mungkin saya mengganggu aktivitas Bapak di pagi hari ini. Bisa kita lanjut Pak ke pertanyaannya? Oke. Selama Bapak sebagai kepala sekolah, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Memang ini masalah, ini berkaitan dengan karakter ya Bu ya? Iya Pak. Karakter anak-anak. Ya kami berkaitan dengan karakter, karena memang karakter anak-anak kita ini sekarang kalau kita bilang tidak bagus ya sebenarnya tidak juga, cuma tergantung dari kita menyikapinya. Memang ada beberapa hal yang harus kita pilah-pilah masalah karakter ini. Dan kita lihat kondisi orang tuanya bagaimana, kemudian lingkungannya yang paling penting Bu, lingkungan sekitar. Kemudian kalau dari sekolah kan kita hanya sebatas terkendala dengan waktu ya, hanya beberapa jam. Kalau pokoknya penentuannya itu dari keluarga, dari lingkungan sekitar, itu sangat berpengaruh. Berarti dilema etika ini dan bujukan moral terjadi karena pengaruh lingkungan tadi Ya. Pak. Jadi Bapak harus bisa mengidentifikasi Ya, keduanya. Oke. Nah, pertanyaan kedua Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, kita harus pilih antara kepentingan pribadi dengan yang berkaitan dengan orang banyak. Kita harus mementingkan yang untuk orang banyak dulu, baru pribadi. Nah, gitu. Jadi kita harus pilih antara kepentingan pribadi atau golongan. Kita utamakan kepentingan masyarakat dulu yang lebih utama gitu. Jadi kepentingan orang banyak. Iya, orang banyak ya. Nah, kemudian pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Ya, langkah-langkahnya ya kita kan di sini kan di sekolah banyak rekan kerja. Iya. Kalau seandainya ada yang bermasalah berkaitan dengan tugas-tugas, kita harus berdiskusi. Kita kan punya mitra kerja.
Karena kepala sekolah itu bukan istilahnya dia harus diktator, tidak. Kita harus sharing dengan kawan-kawan supaya kalau ada masalah bisa kita selesaikan bersama-sama. Kuncinya kolaborasi ya Pak? Iya. Kemudian kan Pak, pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif itu tadi Bu, kita punya berkolaborasi dengan teman-teman, termasuk dari unsur komite, stakeholder, itu kita libatkan lah Bu. Gitu. Kemudian Pak kan pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya Bu, sekarang kita kan tantangan yang terberat tadi itu kan sekarang kan era digital, kemudian HP Android itu sudah menjadi kebutuhan, yang kita katakan kebutuhan. Cuma kita harus ambil sisi positifnya, harus kita pilihkan mana sisi positif dengan sisi negatifnya. Cuman tantangan kami itulah anak-anak tadi, anak-anak didik tadi tidak terkontrol penggunaan HP Android tadi itu kan. Kadang-kadang ya itu emang dilema juga bagi kami. Ya apapun yang menjadi permasalahan tadi itu, ya kami tetap ya seperti yang saya katakan tadi, ya bersama-sama kita selesaikan. Iya, Pak. Ya. Nah, kemudian Pak kan pertanyaan keenam, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk dan prosedurnya seperti apa kira-kira? Kalau jadwal yang tetap juga kami tidak ada ya Bu ya. Kemudian kalau seandainya memang ada masalah dengan etika, terutama masalah dengan anak-anak, ya kami tetaplah berkolaborasi dengan guru-guru, kemudian unsur komite, stakeholder, itu bersama-sama kita selesaikan. Ya, berarti jadwalnya kalau begitu ada masalah baru, ya. begitulah Ya, jadwalnya ya, terbentuk ya. Pak. Nah, kemudian kan Pak pertanyaan ketujuh, apakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan tadi yang pertama itu kan faktor-faktor yang mendukung itu dari rekan-rekan kerja tadi, kemudian tadi dari unsur masyarakat itu kan sangat mendukung. Bahkan kami pernah punya masalah, memang kami selesaikan bersama-sama. Alhamdulillah yang berkaitan dengan etika ini alhamdulillah sudah kami selesaikan. Kemudian pertanyaan terakhir nih Pak, ya, nggak terasa kita udah di pertanyaan terakhir. Dari semua yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran kita petik dari pembelajaran dilema etika ini, kita dengan adanya masalah, ya, kita semakin dewasa, karena semakin banyak pengalaman. Jadi pengalaman itu sebagai rujukan untuk kita bertindak untuk yang akan datang. Jadi supaya lebih baik lagi lah gitu. Terima kasih ya Pak atas jawaban yang Bapak berikan, dan juga Bapak juga telah menyampaikan pengalaman Bapak kepada saya. Nah, mungkin dengan jawaban yang Bapak berikan nanti menjadi bekal untuk saya di kemudian hari. Nah, terima kasih sekali lagi saya ucapkan, dan kita tutup ya Pak dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.